Shalom, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah Sabtu terakhir di bulan Mei. Tetap ada sukacita. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, seperti lagu yang kami naikkan, apabila kita sukacita. Benar Tuhan, kami selalu sukacita karena kami punya Tuhan Yesus yang menjaga dan memelihara kami, yang menolong kami untuk boleh belajar kebenaran firman Tuhan, termasuk pada pagi hari ini. Kami siap belajar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lukas 11 ayat 45 sampai 54. Seorang dari antara ahli-ahli Taurat itu menjawab dan berkata kepadanya, "Guru, dengan berkata demikian, engkau menghina kami juga." Tetapi ia menjawab, "Celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun. Celakalah kamu, sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Dengan demikian, kamu mengaku bahwa kamu membenarkan perbuatan-perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kamu membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, dan separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu, dan akan mereka bunuh dan mereka aniaya, supaya dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam, kamu halang-halangi. Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Untuk itu, mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Tak hanya tahu, ahli-ahli Taurat adalah orang-orang yang mempelajari firman Tuhan. Mereka menyelidiki isi kitab suci dan menafsirkannya. Sayangnya, banyak ahli Taurat saat itu tidak lagi melakukan isi firman Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menegur mereka. Teguran ini juga sangat penting buat kita. Sampai saat ini kita sedang terus belajar firman Tuhan. Kita jadi tahu semakin banyak. Namun jangan cuma tahu, kita harus melakukannya juga. Ayo lakukan setiap firman yang kita pelajari dengan
pertolongan Tuhan. Mari berdoa. Tuhan Yesus, ajar kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku firman di dalam setiap detik kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita melakukan kehidupan ini sesuai dengan nilai-nilai Kristiani. Antara lain, ia pinter, jujur, sopan, penuh tanggung jawab, penuh kasih, sukacita, kemurahan, dan masih banyak lagi. Dan percayalah, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Amin.